Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin memberikan dukungan pada pemerintah Kota Banjarmasin untuk menolak terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. 8 fraksi di DPRD Banjarmasin pun sepakat untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin memberikan dukungan pada pemerintah Kota Banjarmasin untuk menolak terhadap Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 yang di dalamnya berisikan tentang perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. 8 fraksi di DPRD Banjarmasin pun dalam rapat paripurna yang digelar jelang tengah hari Kamis 24 Maret 2022 sepakat untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apri Jaldi dari fraksi Partai Amanat Nasional menyebutkan perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengejutkan seberatan pihak dikarenakan sudah ratusan tahun Banjarmasin memegang peranan sebagai Ibu Kota Provinsi. Apri Jaldi pun mempertanyakan penghargaan pemerintah terhadap jasa-jasa Banjarmasin yang telah menopang berjalannya perekonomian agar lintas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan bisa merata. Fraksi Partai Amanat Nasional pun menyampaikan dukungannya terhadap pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, namun memberikan kritikan terhadap pemerintah kota yang dinilai selawas ini kurang bisa menjalin komunikasi baik pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ataupun pemerintah pusat, sehingga memberikan celah bagi daerah-daerah yang lain mengambil kesempatan. Sebagai bentuk upaya kita dalam mempertahankan status Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Ini bukan tentang daerah mana yang pantas atau tidak pantas menyandang status ibu kota, tapi ini tentang harga diri kita sebagai masyarakat Kota Banjarmasin. Di mana letak penghargaan pemerintah terhadap jasa-jasa Kota Banjarmasin yang telah berdarah-darah menjadi penopang berjalannya roda ekonomi agar lintas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan bisa merata. Namun demikian, Pak Wali Kota, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional juga ingin memberikan kritik dan masukan bagi pemerintah Kota Banjarmasin yang menurut kami selama ini kurang bisa menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Hal ini bisa terbaca dari minimnya program-program kolaborasi antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah provinsi ataupun pusat. Lemahnya hubungan dan komunikasi inilah menurut kami yang memberikan kesempatan dan celah bagi daerah lain untuk melakukan lobby-lobby terkait keinginan mereka mendapatkan status yang selama ini dipertahankan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sinawe Takuni Primati usai rapat paripurna memedahkan bila menerima masukan yang telah disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Banjarmasin serta meminta tolong pada anggota DPR RI utusan dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan untuk turut menyuarakan pada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan kota 1000 sungai ini. Ya, sekalian minta tolong kepada fraksi PAN juga untuk menyuarakan dengan anggota DPR RI berasal dari fraksi PAN yang ada di DPR RI yang dapil Kalimantan Selatan, termasuk juga dengan kementerian lembaga yang ada di pusat agar APBN lebih banyak lagi mengucur ke Kalimantan Selatan, ke Kota Banjarmasin khususnya. Dan salah satu juga perhatian pemerintah pusat adalah ketika kita bisa berkomunikasi langsung misalnya dengan menteri, termasuk juga untuk penanganan normalisasi jalan veteran dalam skema Nufrek, bukan hanya dari APBN tapi dari pinjaman luar negeri, misalnya kayak kemarin hampir 1 triliun untuk yang penanganan itu. Jadi saya kira ini adalah komunikasi yang kita bangun, dan kami tidak hanya dengan fraksi PAN, saya kira semua fraksi di DPRD Kota Banjarmasin yang punya perwakilan di DPR RI tetap terus harus berkomunikasi, semua fraksi, untuk mendukung pemerintah kota dalam membangun Kota Banjarmasin. Artinya APBN, APBD provinsi, APBD kota itu bisa berkolaborasi untuk membangun Kota Banjarmasin. Jadi saya kira itu masukan positif saja. Tinggal kita tingkatkan ya komunikasi ini, dan mohon dukungan juga dari seluruh fraksi yang ada di Dewan dan juga di anggota DPR RI dan daerah pemilihan Kalimantan Selatan.